Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli-Solihah kelas 2? Alhamdulillah, puji harap Soli-Solihah kelas 2 di rumah tetap sehat dan semangat dalam belajar walaupun di rumah. Kali ini kita mau belajar tentang fabel. Simak video dari Buzia dengan baik supaya anak-anak dimudahkan dalam belajar. Materi kali ini, muatan pelajarannya Bahasa Indonesia, tema 7 tentang kebersamaan, subtema 1 tentang kebersamaan di rumah. Landasan keitaiannya yaitu terdapat di dalam Al-Quran Surat Qaf ayat 37, yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau menggunakan pendengarannya dengan sedang dia menyaksikannya. Tujuan pelajarannya yaitu setelah anak-anak belajar, Puji harap anak-anak dapat memahami dan menjelaskan isi dongeng tentang sikap rukun dari teks lisan dan tulis dengan baik. Selanjutnya, anak-anak juga dapat menuliskan isi dongeng tentang sikap rukun dari teks lisan dan tulis dengan baik. Nah, tema 7 ini nanti kita belajar tentang kebersamaan. Ada kebersamaan di rumah atau kebersamaan dengan keluarga, dengan teman di sekolah, di tempat bermain, dan di tempat wisata. Sebelum kita mencari atau belajar memahami isi fabel, kita harus tahu dulu pengertian fabel. Apa itu pengertian fabel? Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokohnya yang ada berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Fiksi itu artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang atau penulis. Bisa disebut fiksi itu tidak nyata. Jadi di kehidupan nyata itu tidak ada cerita seperti itu karena berdasarkan hayalan. Selanjutnya, ayo cari tahu tentang isi dongeng yang disampaikan oleh guru. Nanti kita akan mencari siapa yang diceritakan dalam dongeng tersebut. Yang kedua, bagaimana kecerdikan tikus. Yang ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama. Nah, di sini ada sebuah teks. Anak-anak bisa membukanya di halaman 17 buku tema 7 tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sedang lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata kepada tikus, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kemudian tikus menjawab, "Hai ular, berusahalah dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar.
Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular bertanya kepada tikus, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tanya ular. Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah, kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, bagus sekali ya ceritanya. Selanjutnya, kita bisa menjawab bersama-sama ya dari pertanyaan yang pertama. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Yang pertama yaitu tokohnya, berarti ya. Tokohnya adalah tikus dan ular. Yang kedua, bagaimana kecerdikan tikus? Nah, kecerdikan tikus yaitu tikus bisa memutar otak untuk menasehati ular supaya tidak memakannya. Yang ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Nah, ular dan tikus dapat hidup bersama karena mereka berteman. Ya, karena mereka berteman dan saling memaafkan. Jadi, mereka mencari makan bersama-sama. Nah, dari contoh teks fabel, dongeng fabel tadi, kita bisa menarik kesimpulan ciri-ciri fabel antara lain. Yang pertama, fabel itu menggunakan hewan sebagai tokoh cerita, seperti teks fabel tadi, yaitu tokohnya adalah tikus dan ular. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Seperti seekor ular tadi yang ingin memakan tikus, tetapi seekor tikus mempunyai cara untuk menasehati supaya tidak dimakannya. Mereka juga saling memaafkan, ya, itu sifat yang seperti manusia. Yang selanjutnya memiliki alur atau jalan cerita. Yang keempat memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita atau bisa disebut amanat. Dalam dongeng ada unsur-unsurnya juga, antara lain yang pertama tokoh. Tokoh artinya tokoh yang berperan dalam cerita. Ya. Yang kedua latar. Latar itu apa? Artinya latar adalah tempat terjadinya dongeng.
Kalau tadi latar terjadinya itu di gurun pasir. Kemudian watak. Apa itu watak? Watak itu sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Kalau si tikus wataknya pemaaf ya dan cerdik. Kalau si ular wataknya jahat karena ingin memangsa tikus dan berani untuk meminta maaf. Selanjutnya amanat. Amanat adalah pesan dalam sebuah cerita atau dongeng besar ya atau amanat untuk pembacanya. Jazakillah khairan katsiran. Nah, itu tadi materi tentang fabel. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.